Ya Tuhan, Engkaulah satu-satunya pribadi yang mengenal diriku, karena Engkau Tuhan yang menciptakan umat manusia. Bahkan Engkau mengenal apa yang ada dalam pikiran, perasaan, bahkan bagaimana intuisi kami mengambil keputusan. Tuhan, kami sadar kami terbatas. Bahkan kerap kali kami salah mengambil keputusan. Dan kami menyesal, Tuhan. Karena itu, ketika kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Engkau Tuhan yang hidup, yang memberikan firman, yang menjaga kami. Kami sungguh bersyukur, karena itulah pedoman kami ketika kami diperhadapkan kepada keputusan-keputusan, terlebih ketika kami menghadapi keputusan yang sulit. Kami sadar kami memerlukan Engkau, kami memerlukan belas kasihan-Mu, kami memerlukan hikmat yang dari Tuhan. Biarlah pembacaan perenungan firman pada hari ini menolong kami mengambil keputusan yang tepat, dan kami menjalani apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan gariskan, apa yang Tuhan tetapkan untuk kami taat menjalani kehidupan kami. Kasihanilah kami Tuhan, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan hari ini yang terambil dari Lukas 14 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-35. Saya ingin mengajak saudara membaca secara bergantian, walaupun saudara memakai masker, tetapi kita membaca secara bergantian. Setelah hampir 2 tahun kita tidak pernah membaca secara bersautan. Lukas 14 ayat 25 sampai ayat yang ke-35, mari kita membaca secara bersautan. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejeknya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000? Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin.
Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, keputusan itu tidak mudah kita ambil, saudara ya. Apalagi ada karakter atau orang-orang tertentu yang kerap kali dia bimbang. Mengambil keputusan mau makan apa saja bingung. Bahkan kerap kali hanya sekedar mau makan apa lalu ribut dengan pasangannya atau dengan temannya. Saudara-saudara, memang keputusan ada banyak hal. Ada keputusan yang sifatnya ya itu tidak berdampak apa-apa atau mungkin hanya masalah sepele. Mau katakan pakai baju warna kuning atau warna putih, saya rasa ini bukan keputusan yang esensial gitu ya saudara ya. Mau makan bakso atau mau makan mie, bagi saya ini keputusan-keputusan yang boleh dikatakan salah benar tidak apa-apa saudara. Tetapi faktanya dalam kehidupan kita ada banyak hal, keputusan-keputusan yang membuat kita kadang-kadang menyesal saudara ya. Kemarin saya ketika mengantar Angel di Jogja, saya itu sudah berusaha mau potong rambut di sini, yang biasanya saya potong rambut saudara ya, karena saya sudah nyaman. Tapi karena kesibukan saya pikir ya sudahlah, nanti potong nggak penting gitu ya. Bagi saya sudah tidak begitu memperhatikan tentang potongan rambut saudara ya. Malam-malam saya sesampai di Jogja beberapa hari, saya pikir ya pas kebetulan di tempatnya kos Angel itu ada tukang potong. Saya potong jam 9 malam saudara ya. Kenapa? Karena pas dia buka kemudian nggak tahu masih banyak yang ngantri saudara ya. Pada saya ngantri gitu, kemudian ada seseorang yang kemudian bertanya, "Bapak dari mana?" gitu ya. Ini menarik saudara ya. Dia ngomong, "Saya dari Tangerang." Dia langsung spontan, "Deket ya Pak?" Saya kaget. Ini di Jogja Pak saudara ya. Dia ngomong, "Tangerang yang deket Jakarta." Saya ngomong gitu. "Iya Pak, saya tahu." Kemudian saya penasaran dong, kenapa dia ngomong itu dekat. Lalu saya tanya, "Kamu dari mana?" "Saya dari Belitung," gitu ya. "Ini dari Bangka, teman saya dari Kalimantan." "Kan Bapak enak tinggal naik tol langsung sampai." Betul juga sih saudara ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun malam saya singkat cerita potong rambut saudara ya. Dan ketika potong rambut pulang sama istri, "Kamu potong apa itu?" Ya saudara ya, kependekan sekali. Dan saya diem aja. Terus istri potong foto, "Ini loh ngawurnya potongan." Nggak apa-apa, bagi saya potong rambut salah sedikit, paling 1-2 minggu juga gantengnya nggak hilang gitu saudara ya. Saudara-saudara, kadang-kadang masalah potong rambut itu kalau untuk anak remaja ini penting, betul saudara ya. Salah sedikit bisa nggak keluar rumah seminggu dia saudara ya. Saudara, mengambil keputusan kadang gampang, kadang susah. Apalagi ada keputusan yang sifatnya pribadi, berkaitan dengan saya pribadi. Tapi ada keputusan yang bersifat ini, kalau saya salah mengambil keputusan, keluarga saya hancur. Misalnya kita salah mengambil pekerjaan sebagai orang tua. Saudara, kita tahu mengambil keputusan tidak gampang. Apalagi ketika saudara memutuskan untuk mengikut Yesus atau tidak. Ini faktor yang paling penting. Ini bukan hanya berpengaruh dalam sepanjang perjalanan hidupmu, tetapi sampai kepada kekekalan. Kenapa saya berkata demikian saudara? Saudara, kalau saudara mengikut Kristus dengan benar, maka ketika saudara berjalan dalam sepanjang hidup saudara, saudara akan ditentukan warna keputusan saudara. Apakah saudara mengikuti Yesus atau saudara berdasarkan keputusan saudara sendiri? Saudara-saudara, saya coba search bagaimana seseorang mengambil keputusan. Saudara, ini satu pelajaran, satu mata kuliah saudara ya, untuk mengambil keputusan. Bahkan bukan hanya satu mata kuliah, ini saya terus pelajari. Saudara, ini bisa menjadi, khususnya saya pikir, saya duga-duga ini untuk calon hakim. Ketika dia harus memutuskan, dia mungkin harus belajar 1 tahun lebih bagaimana proses pengambilan keputusan itu. Betul nggak saudara? Kadang-kadang kita ngikut Tuhan gampang gitu ya. Kadang cuman ibadah saja. Saudara, mengambil keputusan, beberapa teori mengatakan umumnya orang menggunakan intuitif saja, asal saja. Tapi ada orang-orang yang menggunakan proses berpikir, melihat fakta, lalu mengadakan analisa SWOT.
melihat kelebihan kita, kekurangan kita, lalu kesempatan apa, penghalangnya apa. Saudara, banyak hal. Dan saya melihat tidak gampang mengambil keputusan. Boleh nggak saudara berpikir sejenak ketika saudara hari ini atau mungkin dalam minggu ini, apakah saudara mengambil keputusan yang tepat? Lalu bagaimana caranya saudara mengambil keputusan? Apa yang menjadi dasar-dasar pertimbangan? Atau hanya karena emosi? Dia nyinggung saya sih Pak, gue bunuh saja. Wah gitu kan. Ada orang-orang lalu menyesal, urusannya panjang gitu saudara ya. Saudara mengambil keputusan bukan hal yang mudah. Dan hari ini firman Tuhan mengajak saudara dan saya, mari kita mengambil keputusan seperti yang diajarkan Yesus. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata bahwa ya, banyak orang yang mengikut Yesus, mengenal Yesus berduyun-duyun, dan saya yakin hari ini bukan hanya pada zaman Tuhan Yesus, hari ini banyak orang yang simpati terhadap Tuhan Yesus. Dan banyak orang mau datang ke gereja, tetapi saya ingin katakan tidak semuanya murid Kristus, tidak semuanya pengikut Kristus. Saya ingin bertanya, apakah saudara pengikut Kristus? Minta maaf saudara, saya berkata agak kasar saudara ya. Apakah hari ini saudara datang beribadah karena saudara sadar aku pengikut Kristus, aku murid Kristus, atau saudara hanya simpatisan? Itu sebabnya kemudian Lukas berkata, ya, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara-saudara, ini tulisan yang dikutip tentunya dari perkataan Yesus. Memang ada gaya bahasa, mungkin kita bisa salah menafsir. Kenapa di sini dikatakan kok membenci? Saudara, ini hanya sekedar gaya bahasa yang diterjemahkan bisa dengan kata membenci, tetapi bisa juga diterjemahkan lebih mengasihi. Jadi kalau saudara mau mengikut Tuhan, ya, Lukas memberikan penegasan, bukan hanya masalah harta benda, bahkan apa yang engkau kasihi, suamimu, istrimu, anak-anakmu, harta bendamu, bahkan di garis bawah engkau mengasihi nyawamu lebih dari Yesus, engkau tidak layak untuk menjadi muridku. Itu kata Tuhan Yesus. Hari ini jujur, apakah saya murid Kristus? Saudara-saudara, Lukas kemudian memberikan penegasan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara, mungkin saudara bertanya, gila bener ya Yesus ini ya, sampai seperti itunya begitu ya. Kenapa sih? Kenapa mengikut Yesus harus segala-galanya? Apa salahnya saudara ya, kalau saya juga mengasihi keluarga saya? Saudara, bukan masalah kemudian kalau mengikut Yesus tidak mengasihi keluarga, saudara. Tidak. Dalam pemikiran saya dan perenungan saya, saudara, saya membayangkan gini, kalau saya mengasihi anak saya, pasangan saya, tetapi saya tidak mengasihi Yesus, saya berani katakan gini, saya akan mengasihi pasangan saya dengan salah. Kalau saya tidak mengasihi Yesus, saya hanya mengasihi anak saya atau mengasihi sahabat saya berani katakan saya akan mengasihi dengan cara yang salah. Atau singkat kata, saya mengasihi pasangan saya, anak saya karena saya egois, karena saya merasa diuntungkan, karena saya merasa mendapatkan kenikmatan melalui pasangan saya, melalui keluarga saya. Tetapi dalam perenungan saya merasa ketika saya mengasihi Yesus lebih dari pasangan saya, anak-anak saya, maka saya bisa mengasihi pasangan saya dengan benar. Saya bisa memahami pasangan saya bisa memahami masalah anak-anak saya dengan lebih baik. Itu sebabnya Yesus ingin mengatakan, kalau engkau mau menjadi muridku, pengikutku, engkau harus melepaskan segala-galanya, bahkan nyawamu sendiri. Saudara, minta maaf,
Apa ada orang yang tidak mengasihi nyawanya? Oh ya enggak lah, mengasihi. Betul? Baru-baru ini kita lihat kasus yang heboh di seluruh Indonesia ini. Dia sudah punya jabatan, sudah punya apa, kurang apa. Lalu dia mengambil keputusan yang salah. Memang sih dia Kristen, tapi saya kok nggak tahu ya apakah dia pengikut Kristus. Enggak, saya tidak ingin menghakimi, tapi saya cuman bertanya-tanya saja. Kenapa dengan begitu mudah menghabisin orang lain? Saya ingin katakan kalau dia mengikut Yesus, dia melepaskan harga dirinya, melepaskan harta bendanya, dia akan mengasihi pasangannya dengan benar. Ketika dia salah mengambil keputusan, karena dia merasa cara mengasihi keluarga seperti ini, cara mengasihi anak seperti ini, dia mengasihi dengan salah. Itu sebabnya Yesus menegaskan, kalau engkau ingin menjadi muridku, menjadi pengikutku, engkau harus melepaskan segala-galanya. Apa sih hebatnya Yesus? Saudara, saya ingin katakan, dia bukan sekedar manusia. Dia Tuhan yang menjadi manusia. Dia inkarnasi Allah dari surga turun ke dunia untuk menyelamatkan saudara, menebus saudara, bahkan mati di kayu salib. Kalau dia begitu mengasihi saudara, apakah engkau akan mengasihi dengan sembarangan? Saudara, kalau saudara ingin menjadi, atau saudara dalam sebuah pernikahan, kalau saudara mau meminang seseorang, saya mengasihi istri saya, tapi nanti saya juga mau punya istri yang lain, boleh nggak? Saya mengasihi pasangan saya, tapi saya mau punya simpenan yang lain, boleh nggak? Karena itu Tuhan ingatkan, kalau engkau mengasihi dengan sembarangan atau bukan dengan totalitas kehidupanmu, engkau akan jatuh dalam kehidupanmu. Engkau harus totalitas mengasihi Tuhan. Bukan sekedar harta benda pun harus. Saudara-saudara, kembali lagi ke ayat yang ke-27. Adakah orang yang tidak mengasihi nyawanya? Ada banyak, saudara. Dia dengan caranya yang salah, kemudian dia justru membahayakan nyawanya. Hal yang sederhana saja, misalnya ya tentang tubuh kita. Siapa sih orang yang tidak merawat tubuh? Apalagi anak-anak muda, ibu-ibu ya merawat tubuh, bener nggak? Kalau bisa cari vitamin yang baik gitu ya. Tapi saya tanya saudara-saudara, tahu nggak olahraga itu baik? Betul nggak saudara? Tapi siapa yang menjaga tubuh dengan olahraga? Banyak yang nggak mau olahraga, saudara. Jadi kalau saudara hanya makan vitamin tapi tidak mau olahraga, terus buat apa? Lalu begadang terus tidak tidur, lalu buat apa? Bahkan kemudian mungkin minum minuman keras, alkohol, ngerokok, segala macam. Bagaimana dikatakan mengasihi tubuh? Orang saja tidak bisa mengasihi dirinya kalau dia tidak mengikut Yesus. Kalau dia mengikut Yesus, dia tahu bagaimana cara mengasihi tubuhnya, bagaimana mengasihi nyawanya dengan benar. Itu sebabnya saudara, kalau saudara ingin mengambil keputusan, ya hari ini saya sadar, saya melihat kasihnya yang begitu besar. Dia yang mau mengorbankan dirinya. Karena itu aku mau menjadi pengikutnya. Aku mau melepaskan semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, syarat mengikut Yesus adalah kita harus mengasihi Dia lebih dari semuanya. Kita harus mengasihi Dia secara totalitas. Bukankah itu juga terjadi dalam diri Petrus ketika dia pertama-tama dipanggil menjadi muridnya? Ya, Petrus, ayo jadi murid Tuhan. Dia tinggalkan jalannya, begitu ya. Lalu dia mengikut Yesus dengan gayanya. Dia sebagai orang yang dalam tanda kutip berpenampilan sebagai pemimpin, ngomong duluan, berani mati, begitu saudara ya. Ada orang yang tipenya Yohanes ya diem saja mengikuti. Ada banyak orang tipenya. Tetapi ketika
peristiwa salib terjadi, dia lari ketakutan. Karena itu ketika Yesus bangkit di danau Tiberias, Yesus kembali berkata, "Petrus, adakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihi engkau Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku." Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihi engkau Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali kemudian Tuhan berkata, "Petrus, adakah engkau mengasihi aku?" Dia malu, dia sadar, dia bukan sekedar berhadapan kepada pemimpin atau rabi, tapi dia Tuhan yang bangkit. Lalu dia berkata, "Sesungguhnya engkau tahu isi hatiku." Hari ini Tuhan ingin bertanya dan menyapa kepada saudara, adakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya? Adakah saudara mau mengikut Yesus dan meninggalkan segala-galanya? Dia Yesus Tuhan yang mau mati di kayu salib. Dia mengorbankan dirinya untuk menyediakan keselamatan bagi saudara. Banyak orang mencari keselamatan, kita tahu saudara ya, dan tidak ada yang mendapatkan. Tidak ada yang sempurna. Tetapi kita dipanggil, dipilih untuk menjadi umatnya. Kemarin ketika pembinaan pengurus, saya ingin tegaskan, saudara-saudara jadi pengurus, bukan sekedar saudara jadi anggota organisasi gereja. Bukan. Saudara ini dipilih Tuhan menjadi pengurus gereja, pengurus kerajaannya, pengurus pelayanan surgawi. Jadi ketika engkau dipanggil menjadi pengurus, lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Karena saudara bukan hanya melayani gereja atau organisasi, saudara menghadirkan kerajaan Allah dengan nilai-nilainya. Jadi betapa berharganya kalau saudara dijadikan pengurus. Jangan kemudian saya mau jadi pengurus, lalu dengan caranya sendiri. Saya ingatkan, tidak bisa. Ini ada organisasi, aturan kita ada di Alkitab. Tidak sekedar maunya sendiri, pokoknya baik. Saya singgung juga, baik itu juga baik saudara ya. Baik tapi bukan selalu benar. Baik itu juga salah saudara ya. Bisa terjadi kesalahan, karena itu di dalam organisasi gereja, dalam kepengurusan kita dibentuk untuk semakin serupa Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali saya ingin sampaikan, adakah engkau mengasihi Yesus? Adakah engkau ingin menjadi pengikutnya? Adakah engkau ingin menjadi muridnya? 2 ilustrasi di bawah diberikan penegasan. Kalau orang membangun menara, ya jangan pikirkan kayak menara Monas hari ini saudara ya. Mungkin cuma hanya menara jaga, menara pengawas perkebunan atau benteng yang hanya mungkin tingginya 4-5 meter atau 10 meter, katakan begitu saudara. Orang gak berani main-main loh saudara. Dia akan ngitung dulu, pondasinya seberapa kuat, dananya berapa. Kalau tidak bisa menyelesaikan, dia berhenti saudara. Artinya ketika saudara mau mengikut Yesus, pertimbangkan baik-baik. Jangan asal mau ikut Yesus, enggak. Nanti KU2 ada yang mau dibaptis seseorang saudara ya, karena ada pertimbangan satu dan lain hal. Kalau baptisannya rencananya bulan yang akan datang. Saudara, ketika saudara mau menyatakan aku mau menjadi pengikut Kristus, saudara berdiri di hadapan umat Tuhan, di hadapan manusia, di hadapan setan-setan. Saudara katakan saya mau menjadi pengikut Kristus, dan saudara harus menyangkal diri, yang artinya saudara harus berperang melawan keinginan-keinginan dosa, keinginan-keinginan daging. Tidak lagi mengutamakan ego sendiri, tapi melepaskan keinginan. Saudara-saudara, mengikut Tuhan itu seperti sebuah pesta pernikahan.
Karena itu di dalam Wahyu dikatakan pengikut Kristus, orang-orang umat pilihannya itu seperti pengantin perempuan. Yesus yang menjadi pengantin laki-laki. Perikop berikutnya ada gambaran tentang bagaimana tentang pesta. Saudara ketika mau mengikut Yesus, saudara harus mengambil keputusan yang totalitas. Aku ikut Yesus. Lalu seluruh kehidupan saudara, cara saudara berpikir, cara saudara bertindak, cara saudara mengambil keputusan sesuaikan dengan cara Tuhan. Dan itulah syarat untuk mengikut Kristus. Kalau saudara ingin mengikut Kristus, saudara harus memikul salib saudara, menyangkal diri, melawan dosa. Bahkan juga saudara harus berani menanggung konsekuensi mengikut Kristus. Baru jadi pengikut Kristus. Nanti kalau jadi pengurus gereja kesinggung sedikit marah. Enggak diberi ucapan selamat ulang tahun, besok enggak datang ke gereja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ingin menjadi pengikut Kristus, saudara harus meninggalkan semua, mengasihi Tuhan secara totalitas, lalu pikul salibmu. Berani menanggung segala konsekuensinya. Karena Dia juga sudah secara totalitas, Dia Tuhan, meninggalkan ketuhanannya, meninggalkan atribut-atributnya, menjadi manusia 100%. Menderita, saudara. Dia kelaparan, dia menderita di kayu salib. Tapi dia kan Tuhan, betul dia Tuhan. Dia tidak mungkin meninggalkan sifat-sifat ketuhanannya. Tetapi bentuk Tuhan, dia rela menjadi bayi yang terbatas. Dia rela untuk menjadi budak. Dia rela untuk menanggung salib itu. Dia secara totalitas mengasihi saudara. Hari ini kembali diingatkan seberapa jauh saudara mengasihi Yesus. Mari kita tundukkan kepala. Sungguh Tuhan, kami gentar membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Engkau Tuhan yang begitu mengasihi kami. Engkau menyelamatkan kami dari hukuman kekal. Engkau datang ke dunia menjadi seorang bayi, bahkan mati di kayu salib, hanya untuk menyatakan kasih-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh menjadi pengikut-Mu, kalau kami boleh mengenal Engkau, dan kami hari ini kembali mengambil keputusan untuk mengikut Engkau secara totalitas. Kami ingin Tuhan mempersembahkan diri kami, mengabdikan diri kami bukan kepada orang lain, bahkan bukan kepada diri kami, tetapi kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang mulia, Engkau Tuhan yang menjaga, mengasihi umat-Mu. Terima kasih. Sebentar kami akan kembali mengingat peristiwa salib. Bahkan ketika Engkau mengadakan perjamuan, betapa Engkau mengasihi kami. Karena itu ketika kami mengambil roti dan anggur, ingatkan kami. Ingatkan kami Tuhan. Untuk kami menjaga diri kami, sebagaimana Engkau menebus kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.